Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk bahan bonsai saing simber tanpa duri, non duri. Ada 3 bahan. Untuk bahan ini awal saya tanam pernah saya update untuk teman-teman ya, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu saya penanaman di lahan ground sini. Ini untuk besar batangnya ketiga bahan sebenarnya sama ya. Nah, yang paling ujung kenapa pertumbuhannya sedikit lambat, nanti akan sedikit saya spilkan ya kenapa. Padahal ini bareng, terus untuk pertumbuhan yang posisi di tengah sama di sini hampir bareng ya untuk ketinggiannya. Oke, di sini saya nanti mau sedikit melakukan untuk perawatan dan pengecekan bahan dasar kondisi di bawah. Nanti seperti apa. Untuk pertama kali saya awal tanam sampai saat ini 1 tahun, saya belum pernah melakukan pengerjaan sedikit pun. Saya cuman melakukan perawatan 2 kali untuk pembuahan. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Ada 3 bahan. Ini untuk bahan yang pertama. Ini dulu saya pas posisi tanam belum saya kasih gerak seperti ini ya. Setelah saya tanam tumbuh subur baru saya lakukan miring membuat gerak dasar untuk batang terusan ke atas sama cabang pertama. Mungkin ini hampir besarnya sama ya. Nanti kalau bisa dibikin twin ya twin, tapi kalau mau dibikin formal atau informal tentunya ini harus kita stop terlebih dahulu. Di luar pembahasan untuk ke depan, di sini saya mau mencoba untuk pengecekan bahan ini akarnya seperti apa. Nanti mungkin akan saya kurangi untuk akarnya sedikit saja ya, karena di sini saya berproses untuk pembesaran, dimana kalau banyak akar tentunya untuk mensuplai pembesaran batang akan lebih cepat ya. Sederhana di sini tadi saya cuman mengurangi beberapa akar yang kecil ya, yang posisi di atas di anak cabang akar yang dominan. Kemudian tadi ada akar yang sedikit besar 3 kalau tidak salah saya buang. Nah seperti ini saya biarkan dulu ya, memang tidak saya koreksi langsung sejak dini, dimana saya berharap beberapa akar yang tersisa di sini nanti untuk membantu mensuplai pembesaran batang. Nanti untuk koreksi akar ke tahap berikutnya akan selalu saya cek, mungkin biar batang ini agak sedikit maksimal besar dulu ya, nanti mungkin akan saya lakukan pengerjaan tahap lanjutan. Menuju ke satu bahan lagi, ada di belakang saya di sini ya. Satu bahan sudah ada di hadapan saya. Sama konsepnya ini, pas awal tanam belum saya kasih gerak dasar. Setelah tumbuh subur saya tanam di dinding ground di sini, baru saya kasih wiring gerak dasar. Nanti mungkin untuk pengerjaannya sama ya, kurang lebihnya seperti yang di bahan awal tadi, yang pertama tadi. Di sini saya lakukan untuk penanganan agak sedikit berbeda, karena untuk konsep akarnya lain daripada bahan yang di awal tadi ya. Ini saya sisakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akar yang pas banget untuk posisinya, kurang lebihnya rata-rata sejajar ya. Nah, nanti
Saya rasa untuk 9 akar ini untuk mensuplai pembesaran batang mampu ya, walaupun ada beberapa akar besar tadi saya lakukan untuk pembuangan. Satu bahan lagi ada di samping untuk yang meliu ekstrim. Oke, kita langsung menuju ke bahannya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, jadi apabila kita berproses entah di bahan bonsai apapun, kalau kita dari awal membuat gerak dasar ekstrim seperti ini, untuk pembesaran batangnya agak sedikit lumayan lama. Karena apa? Untuk asupan nutrisi, jalur nutrisi naik turunnya ke batang utama itu berbelok-belok. Lain halnya seperti dua bahan yang saya kerjakan tadi ini, padahal untuk pas penanaman awal di lahan ground bareng kedua bahan, untuk besar batangnya juga bareng. Nah, jadi perbedaannya ada di situ ya, kalau kita menanam atau membuat bahan bonsai meliu ekstrim sama yang normal, akan cepat pembesarannya yang normal. Di sini memang sengaja saya lakukan untuk pembuangan beberapa mata tunas pada batang utama, agar di sini fokus untuk ke pembesaran gerakan liuan ekstrim ini. Nah, kalau kita tidak buang untuk asupan nutrisi, pasti akan oper ke mata tunas yang baru. Nah, di sini saya tidak akan seperti yang dua bahan. Saya cuman sedikit mau melakukan untuk pengurangan akar serabut kecil-kecil yang di atasnya, biar cepat untuk mensuplai pertumbuhan, tidak mengganggu pada pembesaran batang utama. Nah, sementara seperti ini dulu, cuman saya buang beberapa akar serabut yang kondisinya tumbuh di atas ya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk pemupukan bahan ini, karena ini sudah di lahan ground, terus akarnya tentunya dengan sekian sudah ada beberapa tembus yang ke dasar tanah ya. Saya mau lakukan pemberian untuk seperti biasa, pupuk cair bekas kotoran sapi atau kambing yang sudah saya rendam pakai air. Airnya saya manfaatkan untuk penyiraman, dan nanti mungkin akan saya lakukan untuk langsung penambahan media tanamnya. Akan saya full sekian, sama untuk kedua bahan yang sudah saya kerjakan tadi. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Update untuk budidaya membuat bahan bonsai dari nol untuk ID saing simbur tanpa duri, non duri, usia tanam 1 tahun. Untuk teman-teman, nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai ini. Insya Allah ke depan kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.